Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan TKA lagi. Dan di sini kita akan membahas soal TKA Fisika untuk kode B13. Nah, di sini mungkin nanti saya membahas soalnya tidak urut sesuai nomornya, tapi akan saya bahas sesuai prioritas, khususnya untuk materi-materi yang memang nanti akan keluar di TKA. Kemudian meskipun nanti beberapa materi itu tidak keluar, nanti akan tetap kita bahas, kita pelajari karena beberapa materi itu kemungkinan akan keluarnya di ujian sekolah. Jadi nanti akan kita bahas semua soalnya. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Nanti di bab yang pertama, maaf, bukan bab. Di beberapa nomor pertama itu kita akan membahas materi-materi tentang gelombang. Oke, soal yang pertama di sini ada sumber bunyi dengan frekuensi, kemudian dia bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan tertentu. Kita tulis dulu ya, karena di sini itu diketahui frekuensi sumber bunyi, berarti kita tulis aja Fs. Kita pakai notasi S untuk misalkan sumber bunyi itu adalah S gitu. Nanti pendengar atau pengamat kita tulis dengan notasi P. Di sini frekuensi sumber itu adalah 640 Hz. Kemudian dia bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan. Berarti di situ ada Vs itu adalah 20 meter per second. Nah, selanjutnya di sini dikasih tahu juga jika cepat rambat bunyi di udara, berarti itu adalah VU. VU itu adalah 340 meter per second. Dan pengamat bergerak menjauhi. Ini saya kasih tanda ya. Pengamat bergerak menjauhi dengan kecepatan. Itu berarti kecepatan pengamat kita tulis VP, yaitu 10 meter per second. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi yang didengar pengamat. Berarti yang ditanyakan itu adalah FP-nya. Nah, ini materinya tentang apa? Jadi ini adalah materi tentang gelombang bunyi, yaitu khususnya materi untuk efek Doppler. Nah, di efek Doppler ini apa sih? Jadi, efek Doppler itu mempelajari adanya perubahan nilai frekuensi karena gerak relatif. Gerak relatif antara siapa? Antara sumber dan pengamat. Jadi, nanti di sini akan ada dua istilah ya, sumber atau pengamat gitu. Nah, untuk rumusnya apa sih? Untuk rumus efek Doppler sendiri itu adalah Fp, frekuensi pendengar, sama dengan Vu plus minus Vp dibagi dengan Vu plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, oke, biar nggak bingung saya catat dulu. S itu adalah sumber. Kemudian di sini ada P. P itu adalah pengamat. Nah, yang perlu kalian tahu di sini itu ada tanda positif, negatif, plus minus. Kapan plus, kapan minus. Itu kalian ingat saja, silakan nanti kalian tulis ada P dan S. P pengamat, S sumber. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya di sumbu koordinat nanti yang arahnya ke kanan itu positif. Arahnya ke kanan itu nanti positif. Kemudian kalau di sumbu koordinat, kalau panahnya ke kiri itu adalah negatif. Nah, tapi di soal kita mengartikannya gimana? Mengartikannya gini. Di sini ada sumber bunyi bergerak mendekati pengamat. Berarti kalau digambar gimana? Sumber mendekati pengamat. Panahnya ke sini kan ya? Nah, berarti di sini karena panahnya ke kiri, kita ikuti tanda aturannya. Kalau panahnya ke kiri nanti negatif, berarti di sini nanti VS-nya akan bernilai negatif. Gitu. Kemudian pengamat di sini pengamat bergerak menjauhi. Kalau pengamat menjauhi kan kalau kita gambarkan arahnya berarti ke kiri juga. Nah, maka sesuai dengan panah yang bawah sama-sama ke kiri arahnya berarti negatif.
Gitu. Berarti kita kerjakannya gimana? Kita tulis di rumusnya berarti FP sama dengan VU min VP dibagi VU min VS kali FS. Sekarang dimasukkan angkanya, yaitu 340 dikurang 10 dibagi 340 dikurang 20 dikali dengan 640. Nah, ini hasilnya berapa? 330 dibagi, oke tidak muat. Jadi saya hapus dulu sebentar ya. Hasilnya berarti adalah 330 dibagi 320 dikali 640. Ini kalau kita bagi ketemunya 2, 330 dikali 2 berarti akan ketemu frekuensi yang didengar pengamat gitu ya. Itu adalah 330 kali 2 atau 660 Hz. Nah, gitu. Jadi kita pilih di sini adalah opsi yang B, 660 Hz. Gitu. Di sini biasanya yang bikin salah apa? Menentukan plus minusnya gitu ya. Kalau misal ada contoh gini nih, sumber mendekati P. Kemudian ada P mendekati sumber juga, saling mendekat gitu ya. Berarti kita gambarkannya gimana? Ada P, ada S. Berarti yang S panahnya ke kiri, yang P panahnya ke kanan. Berarti nanti di sini VS-nya itu akan bernilai negatif, kemudian VP-nya akan bernilai positif. Gitu. Pokoknya nulisnya jangan terbalik, yaitu PS ya. Oke, kita lanjutkan. Ini materi tentang gelombang bunyi ya, dan gelombang bunyi itu keluar. Tapi kalau di kisi-kisi, nanti yang keluar itu ada sumber bunyi. Kemudian nanti yang kedua ada juga intensitas ya, intensitas beserta tarafnya. Intensitas. Nah, nanti silakan dipelajari lagi terkait sumber bunyi dan juga intensitas. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diagram berikut menggambarkan percobaan Young. Oke, percobaan Young berarti percobaan celah ganda ya. Di sini berarti materinya kira-kiranya tentang apa? Kalau materi percobaan Young, ntar saya zoom dikit. Oke, ini materinya berkaitan dengan interferensi. Jadi saya jelaskan dulu ya. Ini materinya tentang interferensi. Nah, ini keluar juga, ini masuknya dalam gelombang cahaya. Interferensi itu apa? Penggabungan. Penggabungan dua gelombang. Tuh, yang mana syaratnya itu harus koheren. Biasanya kalau di gelombang cahaya agar koheren berarti dari satu sumber cahaya. Nah, untuk interferensi ini sumber cahaya dilewatkan di dua celah. Di sini kalau kalian lihat ada dua celah sempit. Nah, nanti akan berkoheren, akan bergabung. Nanti akan membentuk pola gelap terang. Kemudian kalau untuk rumusnya gimana? Jadi nanti di interferensi ada dua rumus. Yang pertama itu nanti akan ada interferensi maksimum. Maksimum ini nanti ordenya itu terang. Jadi di soal dikasih tahu terang gitu. Ada kata-kata terang. Nah, untuk interferensi maksimum nanti rumusnya adalah D sin theta sama dengan M kali lambda. Ada maksimum berarti ada yang minimum. Nah, kalau minimum nanti gimana? Minimum itu nanti di soal dikasih tahu ordenya gelap. Berarti rumusnya jadi apa? Rumusnya itu nanti jadinya adalah
D sin theta sama dengan M min setengah kali lambda gitu ya. Oke, berarti di soal ini kita cari tahu yang diketahui. Ini udah jelas ya percobaan Young itu kaitan materinya sama interferensi. Di sini jarak antar celah. Kemudian dikasih tahu ada P2. Ordenya. Nah, ordenya 2. Di sini kasih keterangan lagi, terang. Berarti kita pakai rumusnya nanti adalah yang maksimum ya. Panjang gelombangnya ada, maka jarak antar celah. Jarak antar celah tuh di sini apa? D. Berarti yang kita cari itu adalah D-nya. Oke, kita tulis dulu di rumusnya. Ada sudut, itu 30 derajat. Kemudian tadi dikasih tahu orde kedua, berarti M-nya 2. Panjang gelombangnya 400 nanometer. Yang ditanyakan adalah D. Berarti kita pakai rumus yang terang itu. D sin 30 sama dengan M kali lambda. Nah, D yang kita cari, sin 30 itu adalah setengah. Kemudian M-nya tadi 2, lambdanya adalah 400 kali 10 pangkat min 9. Karena nano. Berarti nanti D-nya akan ketemu, kita kalikan 2 kali 2, 4, kali 400 kali 10 pangkat min 9. Berarti ketemunya berapa? 1600. 1600 kali 10 pangkat min 9 itu dalam meter. Ya, jadi dalam meter. Sedangkan di soal mintanya dalam milimeter. Kalian konversi nanti akan ketemu 1,6 kali 10 pangkat min 3. Ini satuannya udah milimeter gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Ini masih di materi gelombang juga, masih materi gelombang cahaya, yaitu tentang optik. Oke, di sini kita baca dulu soalnya. Lintasan berkas sinar ketika melalui sistem optik. Di sini ada teropong bintang, ditunjukkan seperti pada gambar. Berdasarkan gambar berikut, perbesaran bayangan untuk mata tidak berakomodasi adalah. Jadi di sini kita suruh mencari perbesaran bayangannya. Oke, sebelumnya saya menjelaskan dulu terkait teropong bintang dengan sekilas ya. Ya, jadi teropong bintang itu nama lainnya adalah teleskop ya. Sama aja dengan teropong bintang, dia itu digunakan untuk melihat objek-objek di luar angkasa yang sangat jauh. Nah, nanti dia terdiri dari dua lensa ya, seperti mikroskop juga, yaitu ada lensa objektif dan juga lensa okuler. Kemudian di sini yang perlu kalian ketahui untuk jarak fokus lensa objektif atau FOB itu akan lebih besar dari FOK. Kebalikannya dari mikroskop. Bayangan akhir yang dihasilkan adalah maya terbalik dan diperbesar. Oke, cara kerjanya gimana? Jadi sekilas seperti ini. Nanti ada kita benda, di sini ada benda ya. Kemudian benda itu nanti akan melalui lensa cembung. Dan nanti bayangan dari benda yang dihasilkan jatuhnya itu adalah di sini, tepat di bagian FOK-nya gitu. Nah, kemudian nanti maka benda itu akan menjadi objek untuk lensa cembung sehingga nanti akan menghasilkan bayangan yang jauh lebih besar. Seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Nah, di sini nanti ada dua keadaan kalau untuk teropong dan alat-alat optik, yaitu ada mata berakomodasi dan juga mata tidak berakomodasi. Kalau mata berakomodasi, itu artinya mata kita tuh terbuka lebar seperti ini. Jadi kita melihat dengan penuh gitu. Sedangkan kalau misalkan tidak berakomodasi berarti mata kita tuh tidak terlalu lebar. Kita melihat seperti mata yang biasa gitu ya. Oke, kemudian di sini
ada rumusan-rumusan ya, ini di materi optik, cermin, lensa, pasti akan keluar rumus yang 1/FOB sama dengan 1/SOB, kemudian 1/S aksen OB. Nah, di sini ada F. F itu untuk jarak fokus ya. Kalau OB berarti objektif, kalau OK berarti okuler. Kemudian kalau S, S itu adalah jarak benda ke lensa objektif, kalau SOB. Kemudian kalau OK berarti jarak benda ke lensa okuler. Nah, kalau S aksen itu apa? S aksen itu adalah jarak bayangan. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita melihat apa ini melihat bintang atau benda di luar angkasa itu kan dari jarak yang sangat jauh, jarak yang terhingga di sini kan. Karena jarak bendanya itu tak terhingga, maka nanti kita akan bisa dapat persamaan kalau 1/FOB itu sama dengan 1/S aksen OB. Atau di sini nanti kita akan dapat intinya tuh FOB sama dengan S aksen OB. Seperti itu. Ini nanti dipakai dalam perumusan untuk menentukan perbesaran. Oke, kita lanjut ke kondisi yang pertama, yaitu cara melihat bayangan yang pertama adalah tanpa akomodasi. Nah, tanpa akomodasi itu nanti nilai SOK-nya itu, S aksen OK-nya adalah tak terhingga, gitu ya. Nah, kenapa S aksen OK itu tak terhingga? Karena nanti nilainya ketika kita melihat tanpa akomodasi itu adalah sesuai dengan titik jauh mata. Nah, titik jauh mata itu kan tak terhingga gitu, sejauh mana mata kita bisa melihat. Oke, karena nilai S aksen OK ini tak hingga, maka nanti kita dapat rumus kalau SOK akan sama dengan FOK. Sehingga nanti kita dapat persamaan akhir ya untuk apa ini untuk perbesaran ketika matanya tidak berakomodasi itu adalah FOB/SOK gitu. Nah, nanti SOK-nya tinggal kita ganti aja. Berarti M sama dengan FOB/FOK gitu. Jadi menyesuaikan di soal itu yang diketahui nilai S-nya atau nilai fokusnya. Selanjutnya yang kedua, kalau mata itu berakomodasi maksimum. Lah, kalau mata berakomodasi maksimum, nanti syaratnya S aksen OK itu dia nilainya adalah sama dengan titik dekat mata. Nah, untuk mata normal sendiri, nilai SN itu adalah 25. Sehingga nanti untuk rumus perbesarannya ada perubahan gitu ya. Ini adalah rumus akhir untuk perbesaran. Silakan kalian hafalkan saja. Oke, lanjut ke soal. Ini ada tabelnya juga ya. Jadi, mata tidak berakomodasi, bayangan akhirnya tak terhingga. Nah, sedangkan letak bayangan objektif itu akan tepat di fokus okulernya. Kemudian ini adalah persamaan perbesarannya. Oke, berarti dari soal di sini, eh, letak bayangan objektif tepat di fokus okuler. Berarti ini itu adalah sebenarnya S aksen OB, yang mana nilainya itu akan sama dengan FOB gitu ya. Berarti dari soal kita dapat FOB sama dengan 160 cm. Kemudian yang ini ada tulisannya ya, FOK. Berarti FOK itu adalah 2 cm. Lalu untuk perbesaran kita pakai rumus ini. M sama dengan FOB dibagi dengan FOK. Berarti 160 dibagi 2. Ketemunya 80. Berarti kita pilih opsi yang B. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Jadi nanti dilihat. Nah, kalau untuk materi alat optik itu emang banyak ya. Jadi silakan kalian pelajari dan juga latihan soal biar tidak terlalu banyak menghafal rumus. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 4. Di sini materinya itu adalah tentang gelombang elektromagnetik atau GEM ya, biasa disingkatnya adalah GEM. Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang seperti apa? Nah, gelombang elektromagnetik itu dia nanti terdiri dari medan listrik,
medan listrik, dan juga nanti ada medan magnet. Medan magnet. Yang mana nanti keduanya itu adalah saling tegak lurus gitu. Jadi masuknya gelombang transversal. Transversal. Dan nanti di gelombang elektromagnetik itu biasanya yang dipelajari apa? Itu adalah spektrumnya. Spektrumnya. Jadi biasanya yang keluar spektrumnya, kemudian manfaat-manfaatnya dari masing-masing spektrum. Nah, spektrum itu apa? Jadi ini ya, spektrum itu yang bawah ini semuanya. Ada gamma, ada X-ray, UV, cahaya tampak, ini yang Michikuhibiniu, infrared, microwave, sama radio. Nah, di soal di sini ditanyakan salah satu pemanfaatan sinar inframerah dalam kehidupan sehari-hari. Dari gambar udah kelihatan ya, ini ada gambar remote. Berarti jawabannya itu adalah yang A, untuk remote control televisi. Ada manfaat lainnya untuk infrared, itu biasanya digunakan para tentara ya, untuk melihat cahaya di kegelapan, melihat di kegelapan. Yang perlu kalian tahu, sinar gamma itu adalah yang frekuensinya paling besar ya. Frekuensi ini dia akan sebanding dengan energi dan daya tembus. Jadi energinya paling gede itu adalah gamma. Kalau panjang gelombangnya, gamma itu yang paling kecil, radio yang paling besar, paling lebar-lebar gelombangnya. Kemudian manfaatnya nanti kalian pelajari, biasanya gamma itu untuk kanker, X-ray itu ronsen, UV sterilisasi ya, ini UV. Ini adalah UV, ini juga UV. Kamera foto itu adalah cahaya tampak. Cahaya tampak. Nah, kalau melihat kondisi janin di rahim, itu adalah USG. USG itu apa sih? Ultrasonografi. Ini itu masuknya adalah gelombang bunyi. Nah, karena di USG itu pakainya gelombang bunyi, makanya USG itu dia aman ya. Karena untuk gelombang elektromagnetik sendiri, dia kan radiasi ya, jadi tetap nanti ada efek sampingnya. Nah, kalau untuk bayi USG jadi aman. Seperti itu. Oke, ini materi untuk gelombang elektromagnetik. Kalian pelajari lagi spektrumnya. Kita lanjut ke nomor 6. Ke nomor 5 ya. Di sini nomor 5 ada materi tentang gelombang mekanik. Ini tuh materinya kaitannya adalah dengan gelombang mekanik. Nah, kalau misalnya di menghitung gelombang mekanik itu ada rumus apa aja? Frekuensi, banyak gelombang tiap waktu, ada periode waktu untuk satu gelombang ya. Frekuensi sama dengan 1/T. Kemudian apalagi yang dicari? Lambda, itu panjang untuk satu gelombang. Habis itu adalah cepat rambat ya. Cepat rambat itu adalah omega bukan omega, lambda ya. Lambda dikali dengan F. Lambda F atau lambda per T. Oke, kita lihat di soalnya. Dua gabus berjarak ini 2 meter mengapung di bukit dan lembah. Jadi kita gambar. Ada bukit, ada lembah, ada gabus. Ini berapa gelombang nih? N-nya itu adalah setengah, ya kan? N-nya setengah. Kemudian jarak. Jarak itu apa? X. X-nya adalah 2 meter. Habis itu butuh waktu 1 second untuk berubah posisi. Jadi yang di atas nanti pindah ke bawah, yang di bawah pindah ke atas itu waktunya 1 detik. Berarti T-nya adalah 1 second. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang dan cepat rambat. Panjang gelombang itu apa? Lambda. Berarti X per N 2 dibagi setengah sama dengan 4 meter. Nah, untuk mencari si cepat rambat, kita butuh, kalau nggak frekuensi, kita butuh periode. Jadi kita cari aja frekuensi. Frekuensi itu rumusnya adalah N per T. Berarti setengah
dibagi T-nya 1, berarti ketemunya setengah Hertz. Nah, V berarti sama dengan lambda kali F, 4 dikali setengah. Ketemunya adalah 2 meter per sek. Ini jawabannya ya. Berarti kita pilih opsi yang B. 4 meter dan 2 meter per second. Nah, itu materi untuk gelombang ya. Kemudian saya loncat, karena materinya masih nyambung gelombang, saya loncat ke nomor akhir. Oke, ini. Nah, nomor 24. Ini masih masuk, materinya itu masuknya dalam gelombang cahaya. Tentang apa? Tentang sifat-sifatnya, yaitu kalau di soal nomor 24 adalah pembiasan. Oke, kita baca soalnya. Seorang pemanah sedang mengikuti lomba menomba ikan di kolam dangkal. Ilusinya, ada ilusi ya. Sinar cahaya dari ikan menuju mata pemanah membentuk sudut, ada angka. Kemudian terhadap garis normal. Kalau pembiasan garis normal mana? Ini garis normal. Pemanah tersebut tidak membidik langsung ke arah ikan, melainkan membidik ke posisi yang lebih rendah. Berdasarkan pemahamanmu, evaluasilah pernyataan yang dilakukan pemanah. Jadi kita suruh cari pernyataan yang benar dan salah. Oke, materi di pembiasan. Pembiasan itu adalah pembelokan ya. Pembelokan. Di sini itu nanti untuk materi pembiasan, jadi posisi ikan tuh sebenarnya ada di A. Tapi karena ada pembelokan, pembelokan arah lambat ya kan beda medium. Ini ada di udara, kemudian ini ada di air, makanya ikan cenderung terlihat lebih dangkal gitu. Nah, kalau di pembiasan nanti ada rumusnya, hukum Snellius, N1 sin I sama dengan N2 sin R. Yang ini tuh adalah untuk cahaya datang, ini untuk cahaya yang biasnya. Nah, kemudian karena ini kaitannya dengan beda posisi ya, barangkali besok keluar akan ada rumus H aksen sama dengan N2 per N1 kali H. Perubahan ketinggian. Jadi, H aksen itu adalah yang B. Kalau H yang mana? H itu adalah posisi ikan yang sebenarnya. Gitu. Ini adalah bayangan. Yang H itu adalah sebenarnya. Nah, biasanya N2 itu adalah udara. Jadi kalau kalian lihat di sini, sinar cahaya dari ikan menuju pemanah. Berarti ini datang, ke sana itu adalah yang datang ya. Kemudian ini adalah biasnya. Gitu. Makanya di sini N2-nya itu adalah udara. Udara biasanya nilainya 1. Oke, kita cek ya. Pernyataannya, strategi pemanah membidik lebih rendah dari posisi ikan yang terlihat merupakan strategi yang tepat berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Benar ya? Karena ternyata ikan yang terlihat lebih dangkal itu hanya bayangannya. Jadi kalau mau mengenai tepat di ikannya harus ini lebih rendah arahnya ya, lebih ke dalam arah tembakannya. Yang kedua, penambahan kecepatan. Nah, di sini kecepatan itu dia tidak mempengaruhi apapun ya. Jadi pernyataan pertama benar, yang kedua salah. Yang ketiga, semakin besar sudut pengamat. Sudut pengamat pemanah terhadap garis normal. Sudutnya tuh yang mana sih? Ini sudutnya loh. Theta. Kalau sudutnya makin besar, artinya matanya kan pindah di sini ya. Matanya pindah di sini untuk melihat.
maka di sini otomatis nanti ikannya terlihat lebih atas. Jadi jarak posisinya itu akan lebih jauh nih, lebih besar. Perbedaan jarak antar posisi ikan. Ini adalah benar. Berarti yang satu itu benar, dua itu salah, yang tiga benar. Seperti itu. Itu untuk materi gelombang. Tadi ada banyak ya dari gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Silakan dipelajari lagi materinya. Oke, kita lanjutkan. Kita balik lagi ke nomor yang atas tadi. Nomor 6. Nah, ini materi kelas 12. Ini materinya keluar juga ya di TKA. Ini materi kelas 12 yaitu tentang listrik. Benar. Listrik dinamisnya tentang apa? Tentang hukum Kirchhoff. Tahu dari mana hukum dua Kirchhoff? Itu kalau ada GGL, tapi ada GGL lebih dari satu. Artinya berarti minimum dua. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berapa kuat arus. Ya, berarti kita pertama bikin arah loop. Kita bikin di sini arah loopnya saya itu adalah searah jarum jam. Kalau sudah tentukan arah arus, prediksi. Nah, prediksi saya arah arusnya ke kanan. Baru kita hitung dengan rumusnya di hukum dua Kirchhoff itu adalah plus minus sigma GGL plus minus sigma I kali R sama dengan 0. Oke, plus kalau bertemu yang mana? Kita jalan ya. Kita jalan. Nah, kita jalan dari A. Ups, ternyata nabrak yang pendek itu nilainya minus. Minus 8. Kita jalan lagi muter kosong, kosong. Oh, ketemu lagi kita nabraknya yang panjang, berarti positif. Plus 12. Nah, kalau untuk plus minus yang kedua itu, kalau panah arus searah dengan loop, maka plus. Kalau berlawanan, itu negatif. I dikali dengan R total. Totalnya itu ada 2 tambah 3 tambah plus 10. Ini sama dengan 0. 10 sama dengan 4. Oke, di sini kalian akan ketemu kalau arusnya minus. Minus ini menunjukkan apa sih? Minus itu menunjukkan kalau prediksi arah prediksi arah arus terbalik. Berarti ternyata arah arus yang benar itu bukan ke kanan, tapi ke kiri. Gitu ya. Itu materi tentang hukum Kirchhoff. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan di sini nomor 7, rangkaian kapasitor. Nah, ini keluar juga ya materi listrik statis. Ditunjukkan oleh gambar. Bila titik A dan B dihubungkan dengan sumber tegangan, maka besar energi. Oke, energi itu rumusnya apa? W sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, karena di sini C-nya lebih dari 1, berarti C-nya C total. Kita hitung C total. Yang pertama,
ini ada rangkaian seri. Jadi kita hitung C seri 1 ya. Kita hitung dulu. Rumusnya C seri 1 sama dengan 12 kali 6 dibagi 12 tambah 6 sama dengan 12 kali 6 dibagi 2, 18. Ini dihitung 3, 12 bagi 3, 4 mikrofarad. Mbak, itu rumus dari mana? Ini sebenarnya rumus cepat dari 1 per CS1 sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6. Itu ya. Nanti hasilnya akan sama, 4 mikrofarad. Kemudian, kalian lihat lagi di sini. Ini rangkaian paralel. Berarti kita hitung C paralelnya. C paralel berarti sama dengan 3 tambah 11 ditambah C seri 1. Berarti 3 tambah 11 tambah 4. Ketemunya adalah 18 mikrofarad. Nah, itu udah di paralel. Ternyata mereka itu seri dengan 9. Tiada C seri 2. Kita hitung. C seri 2 sama dengan 18 kali 9 dibagi 18 ditambah 9. Di 18 kali 9 per 2, 7 ya. Ini berarti berapa nih? Dibagi 3, 18 bagi 3, 6 mikrofarad. Tinggal kita hitung W-nya. W sama dengan setengah kali 6 kali 10 pangkat min 6 dikali 200 kuadrat. Oke, ketemunya berapa ini? Setengah kali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat 4 ya. Berarti 12 kali 10 pangkat min 2. 0,12 joule. Kebetulan di opsi yang angka 12 udah cuma 1. Berarti besok kalian kalau ngitung perkalian udah ketemu 12, langsung aja coret 12. Abaikan 0 komanya. Gitu, itu cara cepat. Kita lanjut. Nomor 8. Ini materi tentang listrik statis ya. Yaitu tentang medan. Ini kalau dilihat dari pertanyaannya berarti mungkin yang ditujukan adalah arah medan gitu ya. Oke, ini yang perlu kalian ingat. Arah medan listrik itu selalu menuju muatan negatif. Berarti ini kata kuncinya. Kalau kita gambar, saya kasih contoh, ini ada muatan positif. Itu nanti medannya arahnya keluar panahnya. Nah, kalau ada muatan negatif, nanti medannya arahnya menuju panahnya. Kita cek sekarang di opsi ini masuk, salah ya, harusnya keluar. Ini keluar, ini juga salah. Yang ini salah, salah ya. Yang D, yang negatif masuk, yang positif panahnya keluar, benar. Jadi jawabannya adalah ya D. Oke, kita lanjut lagi. Masih materi medan listrik. Di sini kalian suruh nyari medan listrik total pada titik C. Kita gambar dulu yuk arahnya. Muatan A positif berarti arahnya ke sini ya. Ada EA. Muatan B juga positif berarti ke kanan juga ada EP. Oke, berarti E di C sama dengan EA
ditambah EB. Berarti KIA per RA kuadrat tambah KIB per RB kuadrat. Oke, ini ketemunya berapa? Maaf, saya pakai hitam ya. Terusnya 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 dibagi jarak dari A sampai C itu 2 tambah 1. Berarti 3 kuadrat tambah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 dibagi 1 kuadrat. Ini kan coret, berarti 4 kali 10 pangkat 9 ditambah 27 kali 10 pangkat 9. Berarti ketemunya adalah 31 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Nah, ini di opsi nggak ada, jadi kalian silakan tambahkan opsi yang F. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 10. Ini materinya tentang listrik, mesin listrik statis ya teman-teman. Oke, saya zoom sedikit. Nah, perhatikan gambar muatan listrik berikut. Gaya listrik yang dialami Q dari titik A adalah 12 Newton. Jika muatan Q digeser mendekati titik A sejauh 5 mm, maka gaya listrik yang dialami muatan Q adalah, nah ini adalah tipe soal perbandingan ya. Jadi di sini kasih tahu kalau misalnya tadinya di A muatan Q dengan A itu jaraknya adalah 10 mm. Berarti kita tulis aja R1 sama dengan 10 mm. Ternyata F1-nya itu adalah 12 Newton. Yang kedua, di sini dikasih tahu jika muatan Q digeser mendekati titik A sejauh 5 meter. Berarti jadi di sini Q-nya atau R2 sama dengan 5 mm, F2 itu jadi berapa? Nah, tips untuk kalian kalau mengerjakan soal perbandingan. Di perbandingan itu, kalian lihat dulu rumusnya. Rumus gaya listrik itu kan K, Q1, Q2 per R12 kuadrat. Kemudian, yang kalian gunakan itu adalah yang diketahui di soal. Di sini, di soal itu diketahuinya hanya nilai R dan juga F. Nah, dari rumus kita tahu kalau F itu dia berbanding terbalik dengan R kuadrat. Berarti cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya berarti F2 per R1, F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Tahu F2 sama dengan R1-nya berapa? 10 per 5 dikuadratkan dikali R1, 12. Ini hasilnya adalah 4 kali 12 atau 48 Newton. Oke, berarti kita pilih opsi yang B. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau untuk materi listrik statis, yang pertama ada rumus gaya. Gaya itu adalah K per R kuadrat. Kemudian setelah gaya, ada juga rumus medan. Medan itu adalah F per Q. Atau rumusnya jadi K per R kuadrat. Nah, ini kalau di rumusnya itu R-nya kuadrat, berarti dua besaran ini itu adalah vektor. Kalau vektor nanti tanda positif atau negatif itu hanya untuk arah, tidak masuk dalam rumus.
Tuh ya. Kemudian ada lagi rumus untuk potensial, yaitu K/I per R. Dan juga nanti ada rumus untuk energi potensial listrik, gitu ya. Rumusnya adalah K/I per R. Tidak ada kuadratnya. Nah, karena tidak ada kuadratnya, berarti nanti dia adalah besaran skalar. Kalau skalar itu positif atau negatif nanti masuk rumus. Itu ya. Kemudian nanti dipelajari lagi materinya listrik statis. Ini materi kelas 12 semester awal. Berarti nanti materinya masih baru gitu. Ya. Kita lanjut lagi. Oke, di sini ada data. Perhatikan data pengukuran beberapa besaran dalam trafo. Nah, trafo itu materinya adalah GGL induksi. Untuk GGL induksi, dia itu sebenarnya tidak masuk dalam TKA. Tapi nggak apa-apa, kita pelajari karena materi ini nanti akan keluar di ujian sekolah. Tuh ya. Di tabelnya ada nilai yang tidak diketahui, yaitu P dan Q. Di sini kita suruh nyari P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, untuk bagian trafo nanti itu ada efisiensi, yaitu adalah daya yang keluar dibagi daya yang masuk kali 100%. Nah, karena di soal ini nggak dikasih tahu efisiensinya berapa, berarti kita anggap ideal. Kalau trafo itu ideal, maka dia nilai efisiensinya adalah 100%. Kemudian, kalau trafo itu ideal, maka akan berlaku perbandingan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per I. Oke, ini perbandingan yang kita pakai untuk mengerjakan soal. Dari yang pertama kita mau cari VP ya. Berarti kita pakai perbandingan NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya 300 per 600 sama dengan P per 220. Ini setengah dikali 220. Itu nilai P-nya. Kita dapat nilai P-nya adalah 100 dapat nilai P adalah 110 volt. Oke, selanjutnya kita cari untuk arus primer. Berarti VP per VS sama dengan IS per IP. VP-nya adalah 110 per 220 sama dengan 2 per IP. Berarti IP sama dengan 2 dikali 2 atau 4 ampere. Oke, ketemu berarti kita pilih opsi yang C. Tuh, jawabannya yang C ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini materinya masih GGL induksi.
Oke, dikasih tahu di soal kalau di sini ketika untuk kawat yang panjangnya L, berarti ada L kawat itu adalah L, medan magnetnya B, kecepatan V, dia punya nilai Gauge induksi sekian. Lah kalau medan magnet dan kecepatan dijadikan dua kali, GGL-nya jadi berapa? Berarti ini adalah soal perbandingan. Jadi kita tulisnya gini. Ketika B-nya 1 sama dengan B, V1 sama dengan E. Nah, ini L1 sama dengan L2 tetap L. Kemudian B2 jadikan dua kali, berarti 2B. Begitu juga V2 itu adalah 2V. Di soal dikasih tahu kalau GGL1 itu adalah GGL, GGL2 itu berapa. Nah, ini untuk kawat panjang yang digerakkan, rumusnya itu adalah GGL sama dengan BLV. Kalian lihat di sini itu perbandingannya lurus semua, ya. Jadi kalau kita mau cari GGL2 per GGL1 sama dengan B2, V2 per B1, V1. Yang L kenapa nggak dimasukkan? Karena nilai dia sama. Nah, soal kalau perbandingan nilainya sama, nggak usah dimasukkan. GGL2 per GGL sama dengan B2, 2B, 2V, gitu kan ya, jadi dua kalinya, per B dan V. Ini kita coret semuanya. Berarti kita dapat GGL2 sama dengan 2 kali 2, 4, dikali silang ini naik 4 GGL. Itu adalah GGL yang kedua. Jadi kita pilih opsi yang D. Seperti itu cara mengerjakan soal perbandingan. Ini akan membantu ya. Jadi kalian lihat perbandingannya berbanding lurus atau terbalik. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Nah, ini materi tentang, saya zoom sedikit, ini tentang listrik medan magnet ya. Ini materinya tentang medan magnet. Kalau dilihat itu tentang gaya magnet atau FL ya. Nah, ini gaya magnet saya kasih ada 3 rumus ya. Yang pertama FL itu adalah BIL sin theta. Kemudian ada rumus yang kedua, FL itu adalah BQV sin theta. Yang ketiga, itu rumus kalau untuk dua kawat sejajar, FL itu adalah mu 0 I1 I2 per 2 IA. Ini jaraknya ya, dikali dengan L. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di soalnya ini, sebuah muatan listrik positif bergerak. Terus kalian suruh nyari arah yang paling benar. Nah, untuk gaya magnet di poin 2 ini nanti arah kita pakai aturan tangan kanan. Kalau muatannya itu adalah positif ya, yang mana nanti aturannya itu adalah ada jempol, jempol itu untuk V, 4 jari lurus itu untuk B, kemudian telapak itu untuk F. Nah, kadang ada juga pakai 3 jari, enggak semua tangan, 4 jari itu diganti dengan jari telunjuk. Kemudian untuk telapak itu diganti dengan jari tengah, jari tengah gitu ya. Sekarang kita cek satu-satu. Untuk yang nomor A, itu F-nya harusnya bukan ke atas, tapi harusnya ke samping.
spin. Ya, ini adalah F-nya. Kalau yang nomor B, itu F-nya bukan ke atas, tapi harusnya ke bawah. Selanjutnya, yang C. Kalau yang C, F-nya bukan ke bawah, harusnya ke atas. F-nya. Kalau yang D, itu F-nya bukan ke kiri, tapi harusnya ke kanan. Selanjutnya yang E. Kalau yang E, F-nya sudah sesuai ya? Yap, ini sudah sesuai. Berarti jawaban paling tepat opsinya itu adalah yang E. Nah, nanti kalau muatannya negatif, muatan negatif itu bisa kalian pakai dua opsi. Yang pertama itu lawannya atau kebalikannya, atau kalian pakai tangan kiri. Gitu. Aturannya masih sama, tapi yang kalian pakai itu adalah tangan kiri. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke, ini materi medan magnet juga ya. Suatu kawat berarus listrik dilengkungkan. Besar induksi magnetik di pusat lingkaran. Oke, induksi magnetik rumusnya apa? B di pusat sama dengan mu 0 Ni per 2A. Ini adalah rumusnya ya untuk kawat melingkar. Oke, kita tulis dulu yang diketahui di soal, yaitu di sini ya. Ada A-nya itu adalah 30 cm, berarti 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian di sini ada apa ini? Arus listriknya 0,5 A. Habis itu N. N itu adalah banyak lingkaran. Di sini dikasih tahu 90 derajat. Maka sisanya ini otomatis adalah 270 derajat. Nah, 270 derajat itu berapa lingkaran? Berarti 270 bagi 360. Atau ketemunya adalah 3/4. Oke, sekarang kita masukkan BP sama dengan mu 0 ada ya nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 3/4 dikali 0,5 dibagi 2 kali 30 kali 10 min 2. Oke, kita hitung. 4-nya coret habis. 3 juga coret. Ini 10 coret jadi min 1 ya. Min 1 naik ke atas jadi positif, berarti 0,5-nya jadi 5/2 pi kali 10 pangkat min 7. Atau 2,5 pi kali 10 min 7. Ini jawabannya. Di opsi ada ya, kita pilih opsi yang B. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, untuk medan magnet itu dia besaran vektor ya. Jadi, nanti kalian pelajari juga aturan arahnya. Saya lanjutkan. Oke, saya akan loncat dulu ke nomor terakhir ya. Ini tentang listrik statis juga. Nah, ini adalah bentuk soal yang sesuai dengan, sangat sesuai dengan kisi-kisi, yaitu khususnya untuk bentuk soal benar salah. Jadi kemungkinan besok tipe soalnya seperti ini. Untuk yang benar salah. Oke, ini materinya tentang listrik statis ya. Jadi materi listrik statis. Oke, kita lihat yang rumus rumus yang dipakai di
materi ini apa. Jadi terkadang untuk soal TKA kita nggak perlu menghitung, ada juga soal-soal teori gitu ya. Di sini dikasih tahu sebuah perusahaan elektronik sedang mengembangkan mesin fotokopi generasi baru yang menggunakan teknologi transfer Turner eksploitatif yang lebih efisien. Dalam sistem ini, partikel bermuatan dipindahkan dari drum ke kertas melalui medan listrik yang dihasilkan dua plat sejajar. Spesifikasi jaraknya, ya, jarak antar plat, beda potensial 200, kemudian gaya listrik minimum. Nah, tim sedang menguji, menemukan bahwa ada beberapa kondisi yang menunjukkan hasil kualitas buruk gitu, banyak area yang tercetak tidak baik. Makanya di sini kalian suruh nyari nih kemungkinan yang benar atau salah untuk materi ini. Itu kira-kira yang dipakai rumusnya itu yang mana? Nah, untuk materi ini kalau kita lihat ada medan listrik untuk dua plat sejajar dan juga gaya listrik. Rumus yang kita pakai yang pertama adalah rumus medan yang berkaitan gitu ya. Itu adalah potensial per D. Dengan D itu adalah jarak dua keping ya. Jarak dua keping atau celahnya ya di plat sejajar. Kemudian selain itu ada F. Nah, F itu rumusnya adalah Q kali E. Medan listrik dikali oleh muatannya. Ini rumus yang dipakai ya. Oke, kita cek pernyataan pertama. Jika jarak dikurangi beda potensial tetap, maka gaya listrik akan meningkat. F akan meningkat. Oke, kalau kalian lihat di sini, E itu dia berbanding terbalik dengan D. Untuk nilai potensial yang tetap, kalau jaraknya dibikin 1,5, yang jelas nanti E-nya pasti akan meningkat. Kalau E-nya akan besar, nah E-nya akan besar, maka nanti F, di sini kan F berbanding lurus ya, berarti F juga akan besar. Maka pernyataan nomor 1 itu adalah benar, gitu ya. Jadi ini benar. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan jarak, beda potensial minimum 100 volt. Ini udah jelas salah ya, karena minimum itu adalah 200 volt. Ada di soal ini, gitu. Nah, terus yang ketiga, jika muatan partikel ditingkatkan, ya, Q-nya menjadi ini, mesin fotokopi akan bekerja dengan baik tanpa mengubah parameter lainnya. Benar sekali, karena F itu rumusnya adalah Q kali E. Untuk nilai E yang sama, ya, dengan di parameter, Q-nya jadi 2 kali 10 pangkat min 7 kali 200. Itu ketemunya adalah 400 kali 10 pangkat min 7. 400 kali 10 pangkat min 7 ini lebih besar. Betul ya. Kalau misalnya kita hitung jadinya lebih besar kan ya, kali medan. Oh sorry, ini adalah potensial, salah ya, bukan dikali 200. Berarti harusnya Q kali E. Nah, E-nya itu adalah P per D. Sorry. Berarti F itu harusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 dikali P-nya itu 200 dikali D-nya itu 2 mili tadi ya. 2 kali 10 pangkat min 3. Ini coret-coret naik ke atas jadi 10 4 min 5 berarti 2 kali 10 4 min 2 atau berarti nilainya adalah 0,02 Newton. Nah, ini kan lebih besar dari 0,01 Newton. Gitu ya. Jadi
ini salah, yang pernyataan dua, yang ketiga benar gitu. Jadi benar, salah, benar. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini tuh nggak perlu kita hitung karena kalian lihat aja F itu berbanding lurus dengan Q. Jadi kalau Q-nya makin besar, otomatis F-nya juga akan ikut besar. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ke atas. Nah, kita sampai di nomor 15 ya. Ini kalau kalian lihat adalah rangkaian RLC. Berarti materi RLC nih, listrik AC ya, dinamis tapi AC. Nah, untuk informasi ini tidak keluar ya di TKA, tapi akan keluar di ujian sekolah karena materi ini diajarkan di kelas 12. Oke, di sini kita suruh nyarinya adalah kuat arus maksimum. Nah, kuat arus maksimum itu apa? Kita pakai hukum Ohm. I berarti V per R. Cuman kalau yang ditanya I maksimum ya kita pakainya V-nya juga V maksimum. V maksimum didapat dari mana? Dari persamaan ini ya. Persamaan itu nilainya adalah V sama dengan 26 sin 200T. Nah, 26 ini adalah V maksimum, 200T itu adalah omega. Nah, karena rangkaiannya itu terdiri dari R, L, C, berarti di sini untuk hambatan kita ganti. Jadi yang namanya adalah impedansi PM per Z gitu ya. Nah, impedansi itu rumusnya apa? Impedansi itu rumus total hambatan ya di listrik AC yaitu R kuadrat ditambah XL min XC pangkat 2 gitu Pitagoras. Nah, sekarang kita hitung dulu XL sama XC-nya. XL itu dia rumusnya adalah omega kali L. Omeganya tadi kita dapat dari soal itu 200. Berarti 200 dikali L-nya ini 0,075. Nah, ini kalau kalian hitung komanya dulu kan jadi 2 dikali 7,5 ya kan? Hasilnya adalah 15. Ini satuannya ya. Kemudian kita cari untuk XC. Kalau XC itu rumusnya adalah 1 per omega kali C. Berarti 1 per 200 dikali C-nya. 500 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti XC itu nilainya berapa? 10 pangkat 6 dibagi. Nah, ini 2 kali 5 itu 10. 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Hasilnya berarti adalah 10 ohm. Oke, kita cari nilai Z-nya. Berarti R-nya di soal itu adalah 12 kuadrat ditambah XL-nya 15 dikurang 10 pangkat 2. Berarti ketemunya berapa ini? Ketemunya adalah 144 ditambah 5. Berarti 25. Jadi ketemunya adalah akar 169 atau sama aja 13 ohm. Nah, berarti di sini kita udah dapat ya. Dan maksimumnya adalah 26 dibagi 13. Berarti ketemu arus maksimumnya adalah 2 ampere. Kita pilih opsi yang D, 2 ampere. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini saya lompat ya. Jadi saya bahas soal yang sesuai maksudnya sesuai dengan materi yang sudah diajarkan dan juga materi yang akan keluar di TKA.
Saya loncat dulu ke nomor 21. Oke, nah ini nomor 21. Pada suatu percobaan, kecepatan benda diamati dalam 4 second dan tabel berikut menunjukkan data kecepatan. Kalian lihat nih kecepatannya. Yang pertama 0, ini bertambah 2. Ini jadi 4, berarti bertambah 2. Ini juga kecepatannya bertambah 2. Tambah 2. Kalau kalian lihat di sini, V-nya itu nilainya berubah. Berubah 2 meter per second tiap detik. Nah, kalau berubah berarti geraknya otomatis di sini adalah GLBB. Dengan nilai percepatan itu adalah 2 meter per second kuadrat. Gitu ya. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari rumus kalau kalian mau cari yaitu adalah delta V per delta T. Selisihnya 2 dalam waktu 1 detik, berarti 2 meter per second kuadrat. Nah, karena bertambah positif, berarti ini dipercepat ya. Dipercepat. Kalian suruh nyari grafik yang paling tepat. Ini saya tulis, kalau kalian kurang jelas, ini kecepatan ya, berarti ini V, ini T. Ini jarak, berarti S, T. Kemudian, ini percepatan, A kali T. Ini juga percepatan, A kali T. Yang ini adalah V kali T. Oke, kita analisis dari grafik yang pertama. Ini jawabannya lebih dari 1 ya. V terhadap T. Tadi saat 0 kecepatannya 0. Ini saat T-nya 1, kecepatannya 2. Benar ya? Saat T-nya 2, saat T-nya 3. Kalau kita lihat di tabel itu kan cocok ya. Berarti yang apa nih tabel nomor 1 itu adalah benar. Gitu. Kita lanjut tabel nomor 2. Percepatannya sama terus 2 dan grafiknya lurus ya. Berarti ini juga benar. Yang nomor 3, jarak dan waktu salah ya. Kalau di GLBB, ya kita ingat sih rumusnya. Kan ada 3 rumus ya. Yang pertama adalah PT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian rumus yang kedua adalah sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, untuk rumus yang jarak, itu persamaannya, kepencet. Untuk rumus yang jarak, persamaannya itu kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu grafiknya harusnya melengkung. Ya, harusnya berupa grafik lengkung di sini ya. Jadi ini salah, tidak tepat. Kemudian nih percepatan terhadap waktu, percepatannya berubah. Ini salah ya, karena nilai A itu harusnya konstan. Enggak ada kita mempelajari percepatannya berubah ya. Kemudian untuk V dan T, kalau ini turun berarti artinya percepatannya itu negatif atau gerak bendanya itu diperlambat. Sedangkan di soal gerakannya itu adalah A-nya positif ya. Jadi kalau di soal itu A-nya positif, berarti ini salah. Berarti jawabannya cuma ada 2 ya. Yaitu adalah opsi pilihan yang pertama dan juga yang kedua. Oke, kita lanjutkan soal nomor 22. Seorang pemain sirkus, dia berjalan di atas seutas tali sambil memegang tongkat panjang. Tongkat panjang terkulai ke bawah membantu menjaga kesetimbangan karena tongkat yang
Memperbesar gaya berat sehingga pergerakan ke samping menjadi lebih lambat. Orang ini kan justru jangan sampai dia bergerak ke samping. Ya kan, dia kan bergeraknya itu harus jangan sampai ke samping gitu kan. Dia harus lurus. Berarti ini tidak berkaitan gitu ya. Salah. Yang B menyebabkan pusat massa sistem berada di bawah titik tumpu yang membuat sistem setimbang. Nah, karena ini ada kesetimbangan dan tujuannya untuk menyeimbangkan, berarti ini adalah tepat ya. Memperbesar gaya gesek antara kaki dan tali. Tidak ada kaitannya, tidak dengan logatnya ke kanan dan ke kiri. Nggak ada kaitannya dengan gaya gesek yang di kaki ini. Itu tidak berkaitan ya, berarti yang C salah. Menarik tubuh ke bawah sehingga tubuh pemain sirkus tidak mudah terangkat. Lah, ini kan dia tujuannya jalan aja lurus, emang bukan untuk apa nih? Bukan gerakannya bukan terangkat gitu kan ya. Kemudian menambah gaya dorong tidak juga. Berarti jawabannya ada satu yang benar itu adalah yang B, membantu sistem setimbang. Ini materinya itu adalah nanti di dinamika rotasi ya, rotasi dan kesetimbangan. Kesetimbangan benda tegar. Konsepnya cuma ada dua, yaitu sigma F harus 0 ya. Kemudian yang kedua adalah sigma torsi sama dengan 0. Jadi benda tidak ini tidak bergerak apa nih maju mundur ya. Kemudian torsinya juga 0. Di sini torsi 0 karena ya udah dia diam tidak berotasi. Tapi di sini dia geraknya maju mundur gitu. Cuman nggak masalah, yang penting dia tetap setimbang. Kalau syarat kesetimbangan benda tegar ya dua ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu adalah nomor 23. Nah, ini keluar di TKA ya. Ini tipe soal TKA juga, yaitu jawaban benar lebih dari satu. Pada botol semprotan parfum, udara ditiupkan cepat ke atas lubang tabung sempit yang tersambung ke cairan parfum. Mana opsi yang benar mengenai cara kerja alat tersebut? Nah, ini tuh kita pakainya adalah prinsip dari hukum Bernoulli dan juga asas Bernoulli. Nah, ketika di sini ditiup, maka kecepatan di sini itu akan tinggi. Nah, di hukum Bernoulli itu ternyata tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya tinggi, maka tekanan di atas ini tuh akan turun. Nah, ini ada dua keadaan. Ketika satu tekanan di atas itu turun, maka tekanan di di atas permukaan cairan itu akan meningkat, beda tekanan. Karena tekanannya itu meningkat, makanya nanti di sini cairannya akan terdorong dan naik sehingga nanti akan dapat disemprotkan. Seperti itu cara kerja untuk botol parfum. Oke, jadi kita cek opsinya. Udara yang mengalir cepat di atas permukaan parfum menyebabkan tekanan di tempat itu bertambah besar. V berbanding lurus dengan tekanan. Ini salah ya. Harusnya tekanannya itu mengecil. Kedua, tekanan di permukaan cairan lebih tinggi daripada tekanan di atasnya. Ini benar ya. Di cairan tinggi, di atasnya turun. Cairan parfum terdorong naik karena faktor tekanan udara luar. Benar ya, beda tekanan ini yang bikin cairannya itu naik. Volume mempengaruhi, tidak salah ya. Volume tidak mempengaruhi. Alat ini hukum Pascal, salah, harusnya hukum Bernoulli.
Dan nanti di hukum Bernoulli ada satu lagi yaitu terkait gaya angkat pesawat. Oke, saya jelaskan. Jadi, desain sayap pesawat itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ada titik 1. Ini yang bawah adalah titik 2. Nanti udara ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Nah, ternyata V1 itu lebih besar dari V2. Tadi V itu kan kebalikan sama tekanan ya. Berarti P di 1 lebih kecil dari P2. Makanya tekanan P2 ini arahnya ke atas. Kemudian yang P1 dia arahnya ke bawah. Lebih kecil. Karena lebih kecil maka nanti pesawat itu bisa terangkat. Karena P2-nya lebih besar. Seperti itu untuk hukum Bernoulli ya. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya nomor 25. Kalau dilihat ini materi termodinamika mesin Carnot. Keluar ya. Beroperasi antara reservoir suhu tinggi dan suhu rendah. Peneliti ingin mengganti mesin dengan mesin Carnot yang efisiensinya lebih tinggi. Nah, mana jawaban yang benar? Jawaban lebih dari 1. Oke, berarti kita harus tahu dulu dong efisiensi sebelumnya berapa. Di sini kasih tahu T1-nya 800 Kelvin, T2-nya 480 Kelvin. Nah, ini berarti kita cari efisiensi T1 kurangi T2 dibagi T1 kali 100%. Berarti 800 kurang 480 dibagi 800 dikali 100%. T sama dengan 320 per 800 kali 100%. Atau kita dapat nanti hasilnya adalah 40%. Nah, berarti kita bandingkan nilai yang nanti akan memperoleh jawaban 40% gitu ya. Oke, kita langsung aja cek di opsi 1 ya. Kita pakai perbandingan aja. Berarti kalau opsi 1, 600 dikurang 480 dibagi 600. Ini ketemunya 120 per 600. Itu adalah 20%, berarti bukan. Yang kedua, 800 dikurang 400 dibagi 800. Ketemunya 400 per 800, setengah. Setengah itu adalah 50%. Oke, ini benar ya. Yang kedua kita pilih. Selanjutnya, yang ketiga. 900 kurangi 500 per 900. Ini sama dengan 400 per 900. 400 per 900 itu nanti ketemunya kurang lebih adalah 40 koma ya. Jadi 40 lebih persen. Lebih besar dari 40 pas. Nah, selanjutnya yang keempat. 900 dikurang 600 dibagi 900. Ini nanti 300 per 900 itu kurang lebih 30% ya. Nah, yang terakhir 1000 kurangi 600 per 1000. 400 per 1000.
Ini hasilnya adalah 40. Oke, seperti itu. Berarti ternyata opsi yang tepat itu adalah 2 dan 3. Kita lanjutkan. Untuk soal nomor 16, ini terkait relativitas ya. Nah, untuk relativitas dia tidak masuk di TKA, tapi ini diajarkan di kelas 12 semester 2. Jadi, kemungkinan nanti akan keluarnya di ujian sekolah. Nah, di sini materinya tentang panjang, berarti itu ada dilatasi panjang atau penyusutan. Jadi, ketika benda itu dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka nanti dia akan terlihat memendek. Gitu ya. Lihat di soal, diukur pengamatan diam, panjang sebuah benda adalah 10 meter. Itu adalah LO-nya, 10 meter. Panjang benda itu diukur oleh pengamat yang bergerak berapa? Jadi kalian suruh nyari L-nya, diketahui V-nya adalah 0,6 C. Oke, kita langsung pakai rumus ini. Untuk dilatasi panjang, L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan 10 kali 1 min. Kita akan dapat 1 min 0,6. Sorry, 36. Min 0,36. Ya, jadi L sama dengan 10 kali akar 0,64 atau 10 dikali 0,8. Berarti hasilnya adalah 8 meter. Jadi panjang benda itu akan memendek atau menyusut. Dan nanti untuk relativitas itu ada 3 ya. Ada kecepatan, ada waktu, ada massa, dan juga ada panjang. Silakan nanti dipelajari lagi materinya karena ini emang materi kelas 12 semester 2. Oke, lanjut. Ini materi kelas 12 semester 2 juga, yaitu materi tentang fotolistrik. Di fotolistrik. Foto itu apa sih? Foto itu kan cahaya. Listrik itu apa? Listrik itu adalah muatan yang bergerak. Jadi, peristiwa fotolistrik itu adalah peristiwa adanya muatan yang bergerak atau muatan yang terlepas dari katoda ketika dikenai sumber cahaya. Di sini sumber cahayanya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi skemanya gini, ketika ini ada 2 plat ya, katoda dan anoda. Ketika si katoda ini dikenai dengan cahaya, di sini ada gelombang elektromagnetik ya, bisa sinar UV atau sinar apapun itu. Nah, nanti akan ada elektron yang terlepas. Elektron terlepas ini dia nanti akan bergerak ke anoda. Seperti itulah. Ketika bergerak, ada muatan yang bergerak, maka di situ akan ada listrik. Seperti itu konsepnya. Kemudian untuk fotolistrik itu ada syaratnya. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi dari si foto atau cahaya ini, dia itu harus lebih besar dari F0 ya. F0 itu adalah frekuensi ambang. Itu juga dengan energi. Energinya juga harus lebih besar dari W0. W0 itu dia fungsi kerja. Fungsi kerja itu kaitannya sama ya dengan energi ambang juga. Gitu. Nah, kemudian ada intensitas. Intensitas itu, saya ketik aja.
ya. Jadi kalau untuk intensitas tidak mempengaruhi, intensitas tidak mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik. Tapi jika fotolistrik sudah terjadi, maka intensitas akan mempengaruhi jumlah elektron yang terlepas. Tuh, itu untuk intensitas. Jadi di sini intensitas itu dia tidak mempengaruhi ya terjadi atau tidaknya. Jadi misal nih belum ada efek fotolistrik, intensitasnya diperbesar, maka ya dia tetap akan tidak terjadi efek fotolistrik. Tapi kalau fotolistriknya sudah terjadi, intensitas itu akan mempengaruhi jumlah elektron gitu. Oke, kita cek ya di opsi. Elektron dapat keluar dari logam saat permukaan logam disinari gelombang elektromagnetik. Itu benar ya terkait fotolistrik. Lepas tidak elektronnya ditentukan oleh frekuensi cahaya yang datang. Yap, ini benar. Fungsi kerja untuk setiap logam itu sama. Ini salah ya. Jadi setiap logam itu dia akan punya nilai apa nih? Energi ambang masing-masing. Berarti yang tepat itu 1 dan 2. Kita pilih opsi yang B. Ini materinya masuk fisika modern ya. Jadi kalian pelajari lagi. Nanti ada efek Compton dan yang lainnya. Oke, kemudian nomor 18. Pernyataan yang menjelaskan kelemahan model atom Rutherford. Oke, kita pelajari jenis-jenis model atom. Nah, ini. Atau model atom dari Dalton dulu ya. Dalton menggambarkan atom bola pecah. Udah. Kalau Thomson, dia roti kismis. Jadi ada muatan positif, ada negatif. Kalau Rutherford, itu tata surya ya. Kemudian kalau Bohr, ini udah ada kulit energi. Lah, kalau yang modern, ini ada awan elektron atau orbital-orbitalnya. Nah, untuk Rutherford ini, dia kan menjelaskan ada elektron yang mengelilingi seperti tata surya. Nah, tapi di sini itu dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh. Logikanya, ketika elektron itu bergerak mengelilingi, dia akan melepas energi. Nah, muatan di inti itu kan positif, elektron negatif. Berarti nanti otomatis selagi dia mengelilingi dan melepas energi, dia akan berinteraksi dong dengan muatan si positif ini. Harusnya nanti lama-kelamaan energinya akan habis dan dia harusnya adalah jatuh. Nah, tapi ternyata di Rutherford itu dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh. Berarti jawaban yang tepat itu ini kelemahannya. Elektron akan bergabung dengan inti ya. Itu tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford gitu. Oke, kita lanjut. Soal terakhir ya, nomor 19. Yaitu ini tentang reaksi fusi. Jadi di sini kita suruh mencari energi yang dihasilkan pada materi peluruhan. Nah, rumusnya apa? Nanti untuk rumus energi sendiri itu adalah sama dengan delta M dikali dengan ini 931. Delta M-nya itu nanti selisihnya adalah kiri dikurang yang kanan. Oke, kita hitung dulu delta M-nya. Untuk yang kiri ada muatan 2H1 ya. Berarti langsung aja 2 dikali 1,0078 dikurang yang kanan. Itu ada 2,01410 ditambah
0,00055. Jangan lupa dikasih mutlak. Nah, itu nanti kalau kita hitung, yang kiri kita dapat hasil 2,0156 dikurangin 2,01465. Ya, nanti kalau dikurangan kita akan dapat hasil 0,00009. Nah, berarti kita bisa menghitung energi yaitu 0,00095 dikali 931. Ini nanti kalian akan dapatkan hasilnya itu sekitar 0,88. Berarti kita akan pilih opsi yang B. Oke, seperti itu. Ini materi semester 2 juga di fisika inti ya, reaksi inti. Oke, semua sudah kita bahas. Oh, terakhir ini, sorry. Itu adalah materi peluruhan ya, pemanfaatan dari radioisotop. Nah, untuk radioisotop nanti ada macam-macam nih. Ada CO60, ada I131, C14, AM, dan ini ada gelombang ultrasonik ya, maksudnya gitu. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan soal. Ini teori dibaca saja banyak ya. Berarti tadi di sini C060 itu adalah untuk membunuh sel kanker. Gitu. Oke, semua nomor sudah kita bahas ya. Silakan dipelajari lagi materinya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe juga ya. Terima kasih.